Saya pernah coba dan tangan saya pegal jadi nggak mau lagi. Tangannya pegel banget ya, Bang. Iya, tangannya pegel banget. Tapi ini melatih konsentrasi, fokus, ketenangan, ketelitian itu dari memanah ini. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang senang banget karena lagi di rumahnya Umi Pipik. Akhirnya ke rumah Umi yang enak banget, luas banget Biasa kalau ngeliat rumah orang luas-luas ini enak, mungkin pengajian ya ya. Iya. Rumahnya lapang jadi enak buat bikin pengajian. Umi sehat Alhamdulillah. Tapi Umar masya Allah apa aja ngiri punya rumah tahfiz. Umi selalu iri sama aku dari dulu soal itu. Irinya itu. Irinya bukan urusan dunia tapi masya Allah gitu. Setiap kali ketemu atau WhatsApp udah iri. Kayak punya rumah tahfiz. Karena Umi itu pengen banget punya rumah yatim ya. Nanti kita bahas sejauh mana progres Umi mengenai rumah yatim itu. Sekarang pengen tanya dulu tentang pribadi Umi. Umi sehat beneran? Soalnya kan pernah terdengar kabar Umi sakit. Iya. Boleh nggak dikasih tahu sakit apa Umi? Waktu terakhir ketemu Mama, Iya, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu lagi sakit. Jadi Banget, lagi sakit banget waktu itu. Jadi memang ada kayak penjalan kita bening gitu ya, kayak tumor gitu. Namanya tumor. Penjalan kita bening di leher gitu. Jadi akhirnya, jadi kalau kecapean pasti langsung drop gitu. Tapi alhamdulillah sih 2 tahun ini berkurang lah, berkurang sakitnya. Udah nggak kayak dulu sering. Itu apa sih penyebabnya Mungkin kelelahan ya atau kelelahan. Jadwal ceramah padat. Padatan ini kayaknya. Kelelahannya kenapa? Apa Tapi bisa juga pikiran fisik atau fisik? fisik? Pikiran juga. Oke. Tapi sekarang udah membaik ya ya. Alhamdulillah. Tapi belum hilang belum ya? Belum ngecek sih. Tapi berangsur sih. Jadi ketemu Umi ini udah lama banget. Tahun berapa Ingat nggak Berapa ya? Tahunnya kali. Enggak, pertama kali kita ketemu. Pertama kali waktu itu loh. Umi itu pernah ngundang saya teman-teman sekalian ke acara Maulid Nabi atau acara ngaji gitu. Pokoknya Uje ngisi ya. Pokoknya acara Uje. Indah. Iya, acaranya Uje sama beberapa ustadz. Itu pertama kali ketemu Umi karena Umi ngundang saya waktu itu tahun berapa ya? 2009-an kali ya. Sekitar tahun itu lah. Terus habis itu main ke rumahnya Umi. Dulu Umi tinggal di Bintaro teman-teman sekalian. Kemudian pada banyak kejadian kayak roller coaster gitu di rumah Umi. Ya udah. Wing ya. Ini flashback sedikit boleh ya Om ya? Flashback sedikit supaya kita bisa belajar banyak kesabaran, ketegaran, kekuatan dari Umi. Jadi teman-teman mungkin sebagian udah ada yang tahu bahwa ujian hidup Umi ini luar biasa. Dari usia 12 tahun sudah ditinggal ibu ya Om ya? Iya. Sudah tinggal ibu. Kemudian Uje suami yang almarhum ya yang meninggal mendadak. Kalau meninggal sakit kan kita ada persiapan ya Om ya. Yang meninggal mendadak kan sesuatu yang mengejutkan. Kemudian nggak beberapa lama rumahnya kebakaran. Ayah dulu. Oh, ayah meninggal ya? Bukan kakek ya? Bukan, Oh ayah. Oh, itu sama tuh kan. dalam waktu 1 tahun. Meninggal. Setelah suami meninggal, kemudian ini dalam waktu 1 tahun cepet banget nih ujian Allah nih. Kemudian ayah meninggal. Oke, lihat tuh beritanya tuh, Masya Allah. Terus kemudian rumah kebakar. Saya pernah datang ke rumah itu teman-teman sekalian. Rumahnya kebakar teman-teman dan itu ujian yang berat sekali. Jadi kehilangan orang yang dicintai, orang tua maksudnya kehilangan pasangan hidup. Kemudian pada akhirnya harta benda semuanya habis teman-teman sekalian. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat Umi bisa bertahan dan sekarang baik-baik aja melewati itu semua? Apa yang bisa buat Umi berdiri dan tegar, kuat sekokoh karang ya gitu lah bahasa orang-orangnya. Apa yang membuat Umi bisa kokoh berdiri sampai hari ini? Iya. Ya sebenarnya sih kalau titik baliknya justru lebih ke saat rumah terbakar. Titik baliknya karena harus dari nol lagi kan. Dari benar-benar dari nol. Semua habis, gak punya apa-apa, harta pun gak punya, uang juga gak ada saat itu karena
kebakaran juga perampokan juga. Gimana Om perampokan juga? Perampok itu maksudnya saat itu jujur uang di tabungan saya itu tinggal 10 juta di tabungan saya saat itu. Dan besoknya saya harus bayar dulu karena mau syuting kan. Jadi udah saya ambil semuanya itu. Paling saya sisain 1 jutaan gitu. Ambil semuanya buat bayar kru, buat kita syuting. Itu dibakar orang ya Om ya? Dibakar orang. Dan yang pas kebakaran itu dia pas di kamar saya ngeliat tas kebuka gitu, dari saya uang semua itu udah dari aku. Orang terdekat ya beritanya ya. Orang yang Umi kenal lah ya. Bener nggak? Orang luar sih. Orang luar ya. Itu apa sih flashback ya teman-teman sekalian sambil kita ingat-ingat masalah itu, apa sih motif membakar itu? Saya nggak tahu. Sampai sekarang juga nggak tahu. Tapi Karena nggak kenal orang itu. nggak kenal. Karena sewaktu dia ditangkap juga saya dari hati ngobrol. Anak masih anak remaja, masih 17 tahun. Jadi ya ngobrol aja dari hati ke hati. Kamu siapa yang suruh kamu? Tapi ya memang nggak ngaku. Uang itu juga diambil oleh si anak ini. Mungkin masih di. Oke, sekarang sudah bebas. Oh oke. Jadi yang buat Umi berdiri setegar ini apa Om jadinya Om? Yang sampai hari ini masih kokoh berdiri dengan ujian bertubi-tubi, karena kan nggak semua orang bisa melewati itu. Ada yang depresi, ada yang ya hidupnya jadi kenapa sih ya Allah, saya udah sebagian orang saya udah sholat, saya udah ini, kenapa sih, apa sih dosa saya, kan banyak yang gitu. Nah ternyata kan Uma begitu kehilangan bapak saya. Tapi saat saya kehilangan almarhum, bapak saya baru memberikan nasihat. Memberikan nasihat saat beliau sakit. Di rumah sakit itu beliau masih nasihatin saya, kamu gak boleh nangis. Apapun itu, kamu punya tangan, punya kaki, harus kuatkan tangan sama kaki kamu, ikhtiar. Jangan hidup dari belas kasihan orang lain, tapi minta belas kasihnya Allah. Itu yang saya pegang. Padahal belum ada kejadian apa-apa udah bicara begitu ya. Apa-apa. Belum, maksudnya rumah belum terbakar ya. Itu dari nasihat ayah saya saat rumah sakit dan beliau meninggal itu. Dia bilang seperti itu. Jadi itu yang saya saya pegang terus gitu. Saya nggak mau hidup atas belas kasihan orang lain. Saya punya tangan, punya kaki, dia saya punya Allah lah gitu ya. Dan terus ternyata memang di surat Al-Baqarah ayat 155 juga betul banget gitu, maksud buat saya pas baca itu juga ya ini memang benar, Allah itu pasti menguji kita kan, dan pasti aku mengujiku dengan segala ketakutan, kelaparan, kehilangan, harta benda, buah-buahan. Ini semuanya Umi ini ya. Tapi Bapak Syiri Sobiri di situ dan saya sabar, gembira kepada orang yang sabar. Berarti memang kita harus sabar aja udah. Itu semua yang disebut Allah tuh Umi ngerasain tuh. Ketakutan, takut banget, saat kehilangan pasangan hidup, takut banget. Ya Allah, saya siapa yang cari nafkah, dapat uang dari mana, itu ketakutan banget. Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang yang dicintai meninggal. Jadi ujiannya komplit yang disebutkan oleh Allah. Umi merasa Babasyir dan berkah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dan ternyata Umi bilang bahwa Umi bisa kuat setegar sekarang ya karena ada Allah. Hanya Allah. Hanya Allah ya, bergantungnya sama Allah. Karena saat kebakaran itu nggak ada satupun orang yang bisa nolong. Karena apinya udah, ya teriak-teriak minta tolong tetangga, orang itu nggak ada yang dengar. Loh kenapa? Ya mungkin karena rumahnya besar-besar dan malam kan, setengah 2, setengah 3, sedangkan itu api sudah. Maksudnya nggak ada satpam atau apa gitu yang ngelihat? Mungkin belum terlihat kali ya, tapi saya udah di kamar saya udah panas semuanya. Iya. Tapi udah di mana-mana, udah merembet ke kamar anak. Dan Umi udah gosong, udah kelihatan di mana-mana. Cemong di mana-mana. Terus ya di situ aku baru menyadari bahwa kadang suka tanya Allah ini dekat ya, ternyata di situ Allah sangat-sangat dekat sekali. Itu akhirnya bisa ketolong tuh ada orang atau gimana? Ya, jadi aku kebangun kira-kira jam berapa ya, 2:30 kurang ya. Kebangun karena kamar udah panas banget, padahal Anak-anak nggak ada yang bangun tuh? Enggak, anak-anak tidur di kamar masing-masing. Jadi aku sendiri yang kebangun karena posisi yang dibakar itu ruang tamu. Di atas ruang tamu itu kamar aku, jadi udah kayak dipanggang kan. Ini kok panas banget gitu, terus ngeliat di pintu kok kayak ada asap masuk, ini apa gitu. Aku buka, itu ternyata api loh. Asap hitam itu udah masuk kamar, di situ aku langsung buka
balkon, buka kamar, buka balkon di kamar, keluar teriak-teriak. Itu ada balkon Umi. Ternyata ngelihat keluar gitu api udah dari luar. Kenapa anak baru situ teriak-teriak? Tapi karena suara kecil kan, Anak gak bangun. tangga nggak ada yang dengar waktu itu. Akhirnya aku teriak ke pembantu di bawah kan karena nggak kena, ternyata kan dia posisinya di belakang. Akhirnya aku teriak, pada bangun gitu. Aku mau keluar sama anak-anak pun juga nggak bisa karena dari tengah udah habis. Akhirnya yang pertama kebangun tuh Abiza. Karena Abiza mendengar saya teriak-teriak, terus dia kebangun langsung aku suruh ke kamar semua. Terus Ayla aku suruh ke kamar, udah kita ke kamar semua, aku suruh ke balkon semua. Kalau itu di kamar, akhirnya semua anak bisa kumpul di kamar yang sama. Kamar aku semua, aku suruh ke balkon semua karena di balkon yang paling aman. Karena kalau di ruang tengah kamar anak-anak udah kena semua. Udah mau, akhirnya pembantu datang. Terus aku bilang bawain kain atau apa lemparin ke atas buat aku loncat gitu kan. Terus apa namanya akhirnya mungkin pembantu minta tolong tetangga kan untuk apa akhirnya turun di situ pada datang semuanya. Tapi udah nggak bisa ke dalam karena sudah ini, dan pas mau loncat dari lantai 2 keingetan bahwa Bilal masih tidur di kamar. Terus gimana? Itu udah lampu udah mati. Tapi Bilal memang nggak ada di situ. Tidur di kamar sendiri sama Abi enggak sendiri sama Abi satu. Oh, Abi nggak bawa? Abi kalau bawain dia dari kelas. Lupa dia ya. Bila iya gitu. Jadi saya sambil merembet-merembet ke kamar ambil Bilal, dia udah kena api di sini udah semut. Langsung udah loncat udah. Loncat tuh aman ya, maksudnya loncat Nggak langsung loncat sih, jadi dari kamar aku ada apa namanya kanopi garasi, dari kanopi jalan kan takut juga karena kanopi tipis kan, takutnya jeblos. Dari kanopi baru loncat ke situ. Dari situ udah selesai cuma itu udah kebayangin nggak sih kalau mati di sini gitu? Kebayang nggak sih gitu kalau saya mati di sini? Nggak ada yang nolongin, kalau nggak ada yang nolongin semua nggak kebangun, aku nggak kebangun udah habis semua. Bangun gitu. Umi bilang kebakaran itu menjadi apa tadi Umi bilang titik balik. Titik balik kenapa Kenapa bukan peristiwa yang lain-lain jadi titik balik? Kenapa ketika kebakaran itulah yang jadi titik balik dalam kehidupan Umi? Karena ternyata apa yang selama ini kita kumpulkan menjadi harta kita atau apa menjadi kapanpun Allah bisa ambil. Makhluk bisa diambil. Kita punya makhluk. Maksudnya kita punya pasangan atau orang tua meninggal, ya semua juga pasti akan meninggal, ya kan? Tinggal waktunya saja gitu. Aku pikir, oh ya memang semua pasti akan meninggal. Cuma saat kita sudah punya rumah buat tempat tidur, tempat ibadah, bercengkrama sama anak-anak, karena kehilangan itu tuh kayak yang gitu. Bingung saat itu ya, Allah, di sini mau tinggal di mana? Nanti saya tinggal di mana anak-anak, makan apa? Betul dari mana gitu, semua habis, kebakar, handphone kebakar semua habis, sudah benar-benar baju tinggal ini aja. Tapi kan akhirnya setelah kejadian kebakaran itu teman-teman sekalian, Umi sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Itu sebenarnya Umi tinggal di mana sih? Kenapa pindah dari satu tempat pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain? Sampai 2 tahun yang lalu saya pernah datang ke satu tempat rumah Umi yang sangat sederhana banget. Dan kalian tuh kira tanya sampai Umi bisa berada di posisi yang sekarang itu, Masya Allah, yang dengan rumah yang indah ini tuh perjuangan teman-teman sekalian. Itu kenapa Umi pindah dari satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain? Kenapa Umi? Jadi begitu keluar rumah itu kebakar itu, akhirnya bingung mau kemana kan. Nah pertama kali tinggal itu di apartemen. Itu teman-teman yang patungan untuk nyewain apartemen itu. Sama 4 anak? Iya. Masya Akhirnya Allah. aku sama anak-anak tinggal di apartemen situ. Maksudnya menghilangkan anak-anak trauma mereka, jadi mereka di apartemen udah tinggal di situ ya, cuma bawa baju aja, bawa baju satu ini doang karena semua nggak ada kan, nggak punya. Ada tinggal di apartemen, terus karena itu nyewa ya, teman-teman juga nggak mungkin sewa terus, akhirnya baru sewa sebulan terus. Tapi alhamdulillah itu apa namanya, Allah janjikan di balik kesulitan kan pasti ada kemudahan, dan itu alhamdulillah tiba-tiba ada orang yang SMS gitu ke nomor manajemen gitu. Orang yang nggak dikenal ya? Nggak dikenal. Masya Allah. Dia nawarin, saya punya rumah kok gitu, tempatin aja rumah saya. Masya Allah. Seadanya gitu. Terus ya udah akhirnya kita coba lihat. Padahal nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Kita coba lihat, akhirnya kita datangin waktu itu tinggal di
sebelum tinggal di situ, setelah selesai dari apartemen, Rosa yang nawarin. Oh, Teh Rosa, Teh Ocha. Teh Ocha nawarin di rumahnya yang di Pejaten. Itu selama 5 bulan lah tinggal di situ. Tinggal di rumah Teh Ocha 5 bulan. Selama 5 bulan karena baik banget beliau. Karena rumah itu udah mau dikontrak, akhirnya bingung lagi nih, aduh aku harus kemana lagi gitu kan ya. Nah itu baru ada yang SMS, itu sebenarnya ada yang SMS sudah lama, cuma baru kebaca sama manajemen, ini ada yang nawarin, coba aja kita ke sana. Ya udah akhirnya di Kemang itu, tinggal di Kemang 1 tahun, dipinjemin sama ibu-ibu ini gitu. Terus udah di situ 1 tahun, beliaunya bilang karena mau dibangun kantor gitu. Jadi kita bingung lagi ini kemana lagi gitu, sedangkan kita nggak punya apa-apa saat itu kan. Setahun tapi berusaha untuk bangkit sih, cari kerja sana sini, jualan sana sini gitu kan. Akhirnya ya udah, begitu lepas dari Kemang itu saya bisa ngontrak sendiri. Kalau itu ngontrak di Denaro 1 tahun. Udah berapa kali tuh berteman dia aja? Hampir 5 kali ada kali lebih. Masya Allah. Karena kan saat dikontrakan itu mungkin pas kita mau perpanjang harganya naik. Akhirnya saya harus cari tempat yang lebih murah lagi. Jadi sampai anak-anak tuh setiap tahun sudah habis waktunya, anak tanya habis ini pindah kemana lagi. Jadi itu yang jadi udahlah nikmatin aja. Itu teman-teman sekalian ya, mungkin belum banyak yang tahu bahwa setelah sepeninggalan almarhum Uje, pada akhirnya ya Umi single fighter, benar-benar sendiri, yang akhirnya harus dengan memboyong 4 orang anak pindah dari satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain. Sebelum akhirnya bercerita tentang alhamdulillah sekarang Umi sudah ada di rumah yang sekarang, oke mau nanya nih sama Umi, jadi wanita yang sendiri, bahasa halusnya, bahasa umumnya janda bahasa halusnya jadi wanita yang sendiri kan nggak mudah nggak mudah kan, maksudnya dengan 4 orang anak, menafkahi ya, mencari uang, kemudian di satu sisi harus bersama dengan anak-anak juga, nggak mudah. Kalau dulu kan berbagi dengan almarhum Uje gitu, dan belum lagi ya di Indonesia salah satu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa predikat wanita yang sendiri, padahal mana nggak ada orang yang mau sendiri, entahlah karena suaminya meninggal dunia atau qadarullah, mungkin Allah buat bercerai di dunia kan, pada dasarnya nggak ada orang yang menikah kemudian ingin sendiri kan, nggak ada. Tapi ternyata di Indonesia ini memang kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman sekalian, sebagian orang menganggap predikat wanita sendiri itu ada aja omongan-omongannya. Nah itu Umi gimana tuh menjalankan diri sebagai seorang wanita yang sendiri itu? Susah nggak Iya susah, pasti susah dan berat. Fitnah di mana-mana pasti itu. Tapi saya saya mempunyai prinsip bahwa hidup saya hidup mati ibadah untuk Allah. Karena Allah mau kayak gimana pun keadaannya, saya punya Allah. Jadi kalau lagi nggak punya uang ya Allah ya Allah. Nanti kalau mau ya Allah, nggak punya uang nih ya Allah, ngajak ngobrol Allah aja gitu. Makanya sampai bisa membangun rumah ini untuk anak-anak tuh, saya coba begini Uma, setiap sholatnya ya Allah, dengan penyakit saya nggak mau sebelum saya meninggal anak-anak saya belum punya rumah. Nah, itu yang saya takutkan gitu, maksudnya takut mereka melantang hidupnya atau apa gitu. Jadi saya kepengen sebelum saya meninggal saya bisa membangunkan rumah untuk anak-anak. Jadi saya merasa meninggal saya tenang gitu. Dan anak-anak ya tenang hidupnya juga ya, nggak gitu, dan berikan rezeki apa bagaimanapun caranya gitu. Ya udah, deketi sang pemilik rezeki aja udah, pengen kasih rezeki ya deketinnya Allah aja gitu kan, terus aja kayak gitu, nangis terus ke Allah itu ya, alhamdulillah pelan-pelan gitu 4 tahun. Nah sebagai wanita yang sendiri ini kan kemudian harus mencari uang dan segala macam. Umi kan punya beberapa bisnis ya Umi ya? Atau apa sih yang Umi lakukan akhirnya bisa nabung sedikit-sedikit? Nggak mudah loh seorang perempuan sendiri membiayai anak-anak yang banyak, kemudian di satu sisi harus bersama dengan anak-anak juga, mendampingi mereka. Apa sih yang Umi lakukan sampai bisa nabung sedikit-sedikit Pak? Dan akhirnya bisa terbangun rumah ini. Jadi waktu itu
justru di saat setelah saya pakai cadar itu rezeki benar-benar yang Terbuka ya? enggak susah sebenarnya. Oh justru pada pakai niqab. Setelah hijrah saya hampir sebulan 2 bulan. Tunggu, sebelum membahas mengenai tadi ya pertanyaan saya apa yang Umi kerjakan, apakah Umi pakai niqab karena salah satunya menghindari diri dari fitnah? Ya. Sebagai wanita yang saat ini sendiri, Umi cantik. Apakah salah satu cara agar menyelamatkan diri sendiri adalah dengan berniqab itu? Ya. Jadi awalnya mulai berasa risih saat tausiah masih umum ya, masih campur depan laki-laki. Saya merasa risih banget sebelum pakai niqab ya, merasa kok risih ya dilihatin gitu. Jadi dari situ saya mencoba, ya Allah, kok saya jadi kepengen ya pakai menutup, pakai cadar, tapi mampu nggak, nanti rezeki saya gimana? Itu yang jadi pertanyaan saya terus, karena saya sudah benar-benar merasakan risih yang luar biasa saat Kalau Umi cakep sih. Dan setelah itu baru akhirnya istiqoroh terus. Pas umroh itu kan, pas umroh itu 2016 kayaknya. Dan itu mulai pakai cadar itu, yaitu karena mengalami perjalanan yang luar biasa di sana, Umar. Saat umroh itu orang ngeliatin terus gitu kan, jadi kayaknya di hotel dari masjid kok nggak nyampe gitu kan ya. Tapi juga masih ngalamin ya, main foto lah, main diajak ngobrol segala macam gitu. Jadi akhirnya nggak sampai kan. Terus setelah itu kok kayak malu ya sama Allah gitu. Udah azan sampai iqamah, jadi akhirnya nggak nyampe sholat di dalam masjid gitu, sholatnya di luar. Terus pas pernah kejadian lagi baca Quran gitu ya, ntar nengok orang udah pada ngeliatin pengen foto, itu kayak di situ udah mesti banget. Terus lagi doa gitu ya di multazam gitu, minta sama Allah gitu. Kalau misalkan lagi di sholat di masjid, jadi kita nangis, terus buka mata orang udah pada videoin, itu kayak di situ udah ngerasa risih banget dan kayaknya teguran banget ya dari Allah. Nah pas di Raudhah, tepatnya itu di Raudhah saya sholat tuh puncaknya saya diinjak sampai saya nggak bangun, nggak bisa bangun kepala. Gak bisa bangun dari sujud, kencang banget, ya Allah. Kalau yang nginjak orang Indonesia kan kecil, gede-gede, besar. Terus istighfar. Tapi di situ saya istighfar, nangis, ya Allah, ini dosa apa nih yang saya lakukan? Maksiat apa yang saya kerjakan, amal apa yang saya tinggalkan hingga nggak bisa bangun, udah sesek nafas, udah ya Allah, seandainya mati di sini gitu, mati gitu, karena udah jebel-jebel banget gitu, sampai anak-anak nangis nyariin saya kan. Setelah itu istighfar, saat hidup istighfar, nangis, ya Allah kalau memang kasih petunjuk saya harus apa. Dan itu tuh kayak yang nggak ngerti ya, saya tuh kayak ada yang ngebisikin gitu, kayak ada yang nepuk ini, kamu tuh siapa? Gitu, itu tuh yang aku gitu. Pas lagi diinjek gitu. Pas lagi saya bener-bener nangis, terus itu yang aku bilang kasih petunjuk harus apa gitu, saya punya dosa apa, maksiat apa yang saya lakukan, amal apa yang saya tinggalkan gitu. Itu udah sesek banget, udah nggak bisa bangun, udah serasa mau mati gitu. Dan tiba-tiba tuh yang kamu tuh siapa seperti ya Allah? Kamu siapa di sini? Itu tuh yang tamparan banget. Kita ngerasa so artis banget dikenal. Padahal di sana seharusnya orang fokus ke Allah, ibadah gitu ya. Dan kita kayaknya bangga gitu. Di situ istighfar, nangis, ya Allah, saya harus seperti apa. Dan itu nggak ngerti ya, kayak ada selintas yang bisikin, udah tutup aja, pakai cadar aja gitu. Seperti itu, jadi oh apa ini jawabannya gitu. Jadi setelah itu ya Allah, bismillah deh, saya nggak mau di dunia dikenal orang tapi di akhirat Allah nggak kenal. Nah kita itu kayaknya nggak enak banget. Dari situ pulang ke hotel, bilang sama anak-anak, terus dicadar, udah bismillah pengen istiqomah aku, udah belum pakai. Apa tuh ujian dong? Cuma nikmat banget, gak dikenal sama orang gitu ya. Waktu di sana, sampai teman sendiri aja nggak tahu gitu kan, harus ditegur dulu gitu. Ternyata saat kita melepaskan sifat keangkuhan diri itu kayaknya enak gitu. Terus itu ujiannya sepulang dari sana belas ternyata di cancel semua. Oh, Enggak dianggap pakai cadar, aliran apa nih? Iya, benar. Semua luar kota, 1 bulan off saya. Padahal di cancel semua. Padahal Umi udah punya jadwal yang banyak di lumayan padat saat itu. Apa alasan mereka? Ya, karena pikir kenapa Umi pakai cadar? Emang nggak bisa nanti dibuka?
Apa ketika ceramah? Ah, Setiap orang yang dakwah pasti ada tantangan-tantangannya. Nah, kalau untuk Umi, apa sih tantangan dakwah, suka duka lah, dukanya dakwah yang Umi lakukan sampai hari ini? sambil mau nyuapin Umi makan, ya kamu aja makan gitu. Tapi dia bisikin, kalau Umi begini terus nanti sakit, yang ngurus kami siapa?